Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi Masjid Humas bagaimana biasa sering secara rutin mengadakan kajian Quran setiap hari Sabtu dan Ahad setelah baca subuh, dan sekarang sedang melakukan kajian makanan Ahad bersama Kiai Haji Dr. Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu tentang fikih ibadah tauhid tentang keimanan. Terima kasih mengikuti siaran langsung ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua, memperolehkan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى أيضا عز من قائل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه Sadaqallahul Azim. Para jamaah sekalian, jamaah sholat subuh dan kajian ahli subuh Masjid Kuba yang insyaallah mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita dan niat talabul ilmi kita di pagi yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur bahwa di subuh yang berkah ini Allah masih berikan kita nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kesehatan umur yang dititipkan Allah kepada kita mampu kita tasarrufkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita amalkan, baik sholat subuh berjamaah, niat menuntut ilmu, berkenan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dalam hati kita datang ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, diterima segala niat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musallin al mukhlisin wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidatina wa ahli baitina wa dhurriyyatina wa tullabina wa thalibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka kajian ini saya mengutip pendapatnya Imam Abu Madian Al-Ansari, salah satu ulama terkemuka di abad ke-6 Hijriah yang berasal dari Eropa, dulunya Andalusia. Jadi di Andalusia itu banyak ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar yang paling populer sampai sekarang sekalipun pengikutnya hilang, namanya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau punya buku besar judulnya Al-Muhalla, itu
kitab besarnya atau madmun fokusnya seorang Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, salah satu tokoh besar yang mengembangkan mazhab Zahiriyah di Eropa. Jadi di Eropa itu ada dua mazhab fikih yang terkenal. Pertama mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki banyak berkembangnya di Eropa. Pengikutnya pun sampai sekarang masih ada. Yang kedua mazhab Abu Dawud Al-Zahiri, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi pengikutnya hilang. Terakhir dalam catatan berdasarkan keterangan beberapa para ulama di abad ke-8 ke-7 Hijriah masih ada yang mengembangkan mazhab Zahiriyah tapi di tanah Timur Tengah, yaitu Imam Asy-Syaukani yang pengarang Nailul Awtar. Sekalipun itu riwayatnya disebutkan oleh ulama sebelumnya beliau penganut Syiah Zaidiyah. Jadi di Yaman itu ada dua model Syiah. Ada Syiah Zaidiyah yang mirip-mirip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud saya mirip-mirip itu tidak mengkafirkan sahabat selain Ali. Yang dimaksud mirip-mirip itu maksud saya tidak mengkafirkan sahabat selain Sayyidina Ali. Jadi mereka bilang Ali bin Abi Thalib afdal minhum. Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Udah begitu aja, enggak kafir, enggak, cuman afdol begitu saja, cuman bilang. Kecuali Syiah yang Imamiyah atau kalau Imam Ghazali nyebutnya al-mazhabut ta'limi. Mereka tuh diistilahkannya begitu dulu waktu zamannya, waktu abad ke-5 Hijriah, Syiah Ismailiyah itu disebutnya al-mazhabut ta'limi. Sampai Imam Ghazali menulis satu karya ilmiah itu judulnya Al-Fadhailul Batiniyah. Kitab itu khusus mengkritik doktrin-doktrin kaum Syiah dulu karena terlalu terlalu diambil atau doktrinnya itu banyak diikuti oleh kalangan-kalangan pembesar atau tokoh-tokoh pemerintah. Makanya sampai saat ini orang-orang yang berpikirnya agak rasional, kalau zaman dulu Mu'tazilah itu pasti agak kebanyakan umumnya orang Syiah. Kebanyakan. Makanya kalau Bapak ke Iran, itu anak-anak muda fardu ain belajar filsafat. Anak-anak muda. Kalau di Korea wajib militer, kalau di Iran wajib belajar filsafat Islam. Gitu. Kenapa? Karena ada perkawinan antara doktrin Syiah dengan doktrin Mu'tazilah dulu. Dan sekarang komunitasnya nggak ada Mu'tazilah, adanya Syiah komunitasnya. Gitu. Tapi pikiran-pikirannya nggak akan hilang. Itulah yang saya bilang, yang selalu saya katakan, ideologi itu mudah tumbuh tapi sulit hilang. Kalau gerakan, harokah, gerakan kelompok ormas itu mudah dibubarkan. Hizbut Tahrir saja sudah dibubarkan, tapi ideologi dan embrionya masih ada. Nggak mungkin. Nah inilah. Jadi ada tokoh besar di barat namanya Imam Abu Madian Al-Ansari atau dapat julukan Al-Ghaus. Kenapa dapat julukan Al-Ghaus? Karena ulama yang sangat punya perhatian lebih terhadap dimensi-dimensi sufistik atau esoterik dalam Islam. Atau bahasa sederhana, bahasa pengajiannya tentang disiplin ilmu ihsan. Karena ada iman, Islam, ihsan. Jadi ada ulama di barat yang senang dengan ilmu itu, namanya Imam Abu Madian Al-Ansari. Padahal tokohnya banyak, enggak hanya Abu Madian saja, ada Ibnu Arabi yang kontroversial itu, yang mengatakan Fir'aun beriman, Ibnu Arabi. Kemudian ada juga banyak lah, tapi yang paling terkenal Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi pakai alif lam itu muridnya Imam Ghazali, ahli hadis dan tafsir. Tapi kalau Ibnu Arabi itu muridnya Imam Ibnu Rushd. Averroism, penganut paham corak filsafat Aristotelian. Ibnu Rushd itu walaupun nulis Bidayatul Mujtahid dalam kitab fikihnya, beliau qadi tapi ahli filsafat dan pengagum berat Aristoteles. Pengagum berat. Jadi kata beliau itu semua pikiran-pikiran dalam Islam itu tentang akidah itu salah semua. Yang benar itu pakai logika Aristoteles.
yang benar. Ibnu Rus begitu mufti Maliki tapi pengagum berat, syarih awal, komentator ulum, pemikiran arif. Tapi yang masyhur di pesantren, yang terkenal fikih-fikihnya doang. Enggak dikenalkan kitabnya At-Tib wal Hikmah, tidak dikenalkan kitabnya tentang menggabungkan antara filsafat dan Islam tidak bertentangan. Itu terus banyak sekali karya-karya. Cuman memang tidak populer. Kalau diajarkan nanti orang nggak ngaji fikih, maunya ngaji yang tinggi-tinggi, fikihnya amburadul, gitu kan? Orang sekarang kan begitu nanyanya, Pak. Bosan, saya mau sholat khusyuk, rukun sholat aja nggak hafal. Yang dasar aja dulu deh. Khusyuk nanti ngikutin ilmu, begitu nanti. Ilmu dulu, resapi ilmunya, nanti khusyuk Allah yang kasih. Khusyuk berarti pakai ilmu, pakai. Bukan cuma sekedar pakai mau doang gitu. Makanya kita sebagai seorang abid atau muta'abid yang ibadah, basic awalnya kudu punya. Syarat rukun sholat kalau bahasa orang gondrong. Terus kemudian sunnah sholat faham, mubtilatus sholat yang ngerti, baru bicara yang esensial dan substansi. Jangan langsung loncat anak tangga kelima, nanti celananya robek. Gak bisa, Pak. Namanya manusia itu bitadrij, mengalami sesuatu dari yang zahir sampai yang spiritual harus berangsur-angsur. Yang tidak berangsur-angsur cuma Allah. Selain Allah makhluk pasti mengalami sesuatunya berproses. Apalagi menuntut ilmu. Gak bisa langsung anak SD dicekokin pelajaran bahasa Arab yang tingkatnya aliyah. Itu gak bisa. Jadi butuh proses. Kuliah saja ada jenjangnya. S1, S2, S3. Kalau orang doyan kuliah nyari S4 tuh nggak ada aja. Itu saking harus ada tingkatannya orang belajar. Nah orang tuh semakin tinggi ilmunya sebetulnya semakin sempit, bukan semakin luas. Kalau belajar S1 makanya S1 pun depannya S. Ya, depannya S itu dulu saya itu gelar sarjana, gelar S1 saya SSI. Kirain saya dulu LC, kirain saya lulusan Ciputat LC. Tapi ternyata MSSI. Karena kan fakultas saya itu kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Kalau Bapak ke Al-Azhar, ada namanya Kuliyatud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah, itu fakultas saya di UI. Dosen-dosen saya itu orang lulusan Al-Azhar, lulusan Mekah, lulusan Suriah, banyak. Dosen tamunya juga. Dan skripsi saya berbahasa Arab. Jadi kata saya, wah, LC tinggal naik pesawat kata saya dapat gelar LC. Ternyata SSI. Saya tanya, mahwa SSI? Apa itu yang SSI itu singkatan apa? Sarjana segala ilmu katanya. Jadi saya sarjana. Jadi orang anak S1, alumni S1 itu belum paham sebetulnya. Sarjana S1 itu baru belajar nulis. Belum berarti belum. Karena semuanya dipelajarin. Nanti pas magister atau master baru semakin mengerucut. Mana spesialisasi Anda? Mana fokusnya ilmu Anda? Nanti S3 lebih diperes lagi. Anda fokusnya di mana? Jadi guru besar profesor. Harus ada spesifikasinya. Guru besar filsafat, guru besar pendidikan. Pendidikan mana? Manajemen, pendidikan Islam. Harus lebih spesifik. Artinya orang semakin tinggi pengetahuannya, semakin sempit yang dia tahu. Kenapa? Karena yang maha luas ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minal ilmi illa qalil. Kembali lagi para jamaah sekalian. Abu Madian ini ahli fikih, kemudian ahli dalam bidang tasawuf, kalau dalam istilah ilmu tasawuf. Apa kata beliau? Az-dzikru syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Itu kata beliau. Az-dzikru syuhudul mazkur wa dawamul hudur. Zikir yang kita kenal sekarang ini, zikir banyak sekali keterangannya di Quran, banyak sekali keterangannya dalam hadis. Yang dimaksud zikir, kata Abu Madian itu adalah syuhudul mazkur. Anda menyaksikan yang Anda sebut. Pengertiannya luar biasa. Yang disebut zikir itu Anda menyaksikan secara spiritual siapa yang Anda sebut, sekalipun belum ketemu secara fisik.
Berarti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut zikir. Anda menyaksikan musyahadatul mazkur, tapi yang disebut menyaksikan itu bukan hawas, bukan panca indera, tapi spiritual. Sama seperti Bapak sholat, seolah-olah, kan bahasa hadis itu ka'annaka, pakai kaf li tasbih, seolah-olah Anda melihat Allah. Begitu, itu yang disebut ihsan. Bukan berarti li'annaka taroh, bukan, tapi ka'annaka taroh. Kalau li'annaka taroh itu berarti melihatnya secara langsung. Kalau ka'annaka taroh berarti Anda mampu memandang Allah secara batin Anda di dalam sholat. Enggak hanya dalam sholat, dalam ibadah sama saja kita mengerti siapa yang kita ibadahi. Karena kata ulama, inti semua ibadah, ghayatul ibadat kulliha, bahwa tujuan dan puncak semua ibadah seluruhnya, ibadatun syatta, seluruh ibadah apapun pasti tujuannya adalah yadhkurunallah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fisik bapak pakai untuk sholat, itu hanya fasilitas dari Allah untuk ingat kepada Allah. Kalau bapak punya rezeki yang banyak, kemudian bapak menjadi orang yang sakho, dermawan, kemudian didermakan kepada orang-orang fakir miskin, harta itu hanya fasilitas untuk bapak ingat Allah. Kalau bapak menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan safar, bahkan safarnya menjadi safar wajib bagi yang sudah iftitah, maka safar ihramnya, kaifiyat ibadahnya hanya fasilitas untuk ingat kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah, Rasulullah pernah bilang begini, sabaqal mufarridun, telah menang, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Nah, sahabat bertanya, man hum al mufarriduna ya Rasulullah? Siapa yang disebut mufarrid? Nabi menjawab, hum adz-dzakirunallah wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan di kapanpun dimanapun yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat lagi Nabi mengatakan orang itu tidak disebut zakirunallah, tidak disebut berzikir kepada Allah kalau dia tidak zikir kepada Allah qiyaman berdiri, qu'udan ruku, muttaji'an celentang, mustalqiyan celentang tidur miring, mustalqiyan celentang. Artinya orang itu dianggap betul-betul orang yang ingat Allah kalau dalam semua posisi tubuhnya itu orientasinya hanya ingat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Bapak tanya siapakah makhluk yang perfect menunjukkan begitu, jawabannya ada di dalam kitabnya Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Kata beliau, Nabi itu pernah meriwayatkan hadis 3 model. Pertama, Nabi tetap zikir kepada Allah meskipun raganya berhadapan dengan makhluk. Yang kedua, Nabi berzikir kepada Allah meskipun dalam sholatnya kelihatannya ilmu, tapi esensinya Nabi tidak pernah putus berzikir kepada Allah. Yang terakhir, Nabi itu saking asyiknya berzikir kepada Allah, lupa lagi ngomong sama siapa. Kalau kita kan terbalik, lagi sholat aja lupa kalau kita lagi sholat, makanya lupa rakaat. Itu kalau kita. Kalau Nabi lagi kongkoh sama orang, lupa kalau beliau lagi kongkoh. Kenapa? Saking asyiknya hatinya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diambil. Jangan pernah dibayangkan komunikasinya kayak saya ngomong haji begini, bukan. Ya. Jadi komunikasinya tetap artinya kesadaran spiritualnya Nabi bahwa dimanapun kapanpun manusia itu tidak pernah lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk duduk. Pakai sendal kayaknya. Nah itu para jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata beliau itu yang disebut zikir tidak hanya yusabbihunallah, yastaghfirunallah, yuhallilunallah. Ya, yusabbihunallah berarti membaca tasbih.
Kemudian yuhallilu, halala artinya mengucap tahlil la ilaha illallah. Kemudian yastaghfirullah atau membaca istighfar kepada Allah. Ini zikir level umum. Yang dimaksud Abu Madyan, Anda itu yang kalau Anda betul berzikir kepada Allah, saksikanlah siapa yang Anda sebut ketika Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'anna kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wadawamul hudur. Konsistensi kehadiran hati. Ini yang paling sulit. Ya. Sebetulnya kita kalau teori Pak, saya rasa udah cukup mapan karena banyak sekali guru kita yang ngajarin bagaimana teknisnya sholat khusyuk, bagaimana zikir itu supaya meresap, bagaimana ketika berdoa itu hadir hati kita kepada Allah. Kalau secara teori dan teknis kayaknya udah pada paham. Nah, sekarang tinggal tatbiknya, aplikasinya bagaimana? Ini yang sulit. Saya nggak pernah menjadikan satu orang menjadi contoh buat semua orang untuk bisa meresapkan setiap ibadah itu, enggak. Karena begini, nuansa batin itu Allah berikannya beda-beda. Ini sekarang salah subuh semua banyak, 3 baris atau 4 shop gitu loh, banyak. Kalau ditanya satu-satu bagaimana nikmatnya subuh hari ini, pasti beda. Kalau jawabannya nikmat besar, kenapa? Imamnya enak. Nah, bukan imamnya enak. Kalau imamnya enak masih ada yang lebih enak dari ini. Saya juga enak, asal enak. Jadi bukan persoalan itu, bukan. Cuman umumnya memang orang kalau ditanya kok bisa sholat itu senikmat itu, bahkan sampai 1 malam terawih 1 juz. Kok bisa? Memang yang pertama untuk bisa membuat orang betah, imamnya udah enak sholatnya. Tapi bukan itu intinya. Azan juga sama. Azan sebetulnya esensinya bukan suara enak, tapi yang penting bacaannya bagus. Makhrajnya bagus dan tegas. Enggak, azan kayaknya asal ngantuk, asal terawih doang. Yang enggak juga begitu. Karena ada penghulu Pak, beberapa penghulu ngomong ke saya, katanya, karena banyak di lapangan katanya kalau baca khutbah nikah, alhamdulillah baca khutbah nikah. Ada beberapa penghulu yang dianggap makanya saya bilang penghulu kalau di lapangan ketemu kiai kudu baik, biar benar bacanya. Gitu karena kita bahkan jadi pendengar Pak, itu lebih nikmat daripada jadi pelaku. Karena kalau jadi pendengar, jadi netizen, udah maha benar. Apa aja dikomentarin, apa aja. Maha tahu. Kasus kemarin saja yang Gus Miftah, habis sampai sekarang Pak. Jadi dosanya orang satu dikulik-kulik lagi yang lain-lain lebih dari laki-laki mungkin. Insya Allah, yang dosanya jangan jebol, yang dosanya Gus Miftah jangan Firaun, itu dikulik-kulik semua. Lebih malaikat aja geleng-geleng gitu. Masya Allah, ini orang lebih dari anak katanya. Malaikat aja gak segitunya. Maksud saya, satu saja kesalahan menutup semua kebaikan. Itu cara pandang manusia begitu dengan Allah. Beda dengan Allah. Kalau Allah Pak, dosa manusia saking banyaknya, menutup. Satu kali dia ibadah tulus tobat kepada Allah dilupakan. Karena Allah punya sifat al-afu, maha pemaaf. Kalau kita marah terbalik. Maksud saya ibadahnya oke, tapi yang begininya koreksi. Sifat yang begininya koreksi. Karena sayang-sayang tahajud kita, sayang-sayang duhanya kita, sayang-sayang witirnya kita. Kalau terus-terus menghakimi orang, lupa dia lihat dirinya sendiri. Sebetulnya sudah clear kalau sudah minta maaf. Tapi netizen tetap saja minta maaf sih, ngerangkulnya begitu. Emang lu doang maha benar. Apa sih, udah cukup. Kalau sudah dia sudah, itu urusan dia mau ikhlas atau tidak, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Maksud saya yang begininya tolong dandanin deh. Kalau ada yang rajin ngaji masih begini, saya jamin secara ilmu ngajinya salah. Saya jamin secara ilmu, bukan menurut saya, bukan, ngajinya salah. Kalau masih rajin untuk ilmu, rajin ngaji, rajin belajar, rajin sholat, tapi ketika melihat satu kesalahan orang, dikorek-korek segala macam sampai tetap dikomentari, hati-hati Pak. Nabi dalam satu riwayat pernah bilang, al-bala muwakkalun bil mantik.
Banyak musibah terjadi dan dosa lah asalnya dari mulut. Mulut ini representasi pikiran dan hati manusia. Tapi sekarang kayaknya bukan mulut, tapi jari-jarinya kritik. Hati-hati. Udah pindah dosanya dari congor ke tangan. Hati-hati. Tangan bapak jangan paginya buat muter tasbih, siangnya buat menghina orang lain di HP. Hati-hati. Apa enggak aneh? Yang hak dengan yang batil dicampur, lalu paginya zikir. Astagfirullah. Kayak orang banyak dosa. Padahal bininya di rumah lagi marah-marah itu. Siangnya nyerang dia. Dasar orang begini, katanya begini, dasar ulama palsu. Padahal dia ngajinya sebulan sekali, seorang ulama. Masya Allah, begitu saya. Jangan dia husnuzon saja kepada orang yang tiap harinya gelut dengan ilmu. Kita nih yang gelut dengan ilmunya seminggu sekali. Itu jangankan ngaji seminggu sekali, Pak. Kami santri yang tiap hari ngaji 4 kitab itu keluar dari majelis saja lupa. Apalagi yang ngajinya mingguan, kagak dicatat lagi. Ya, jadi nggak bisa kita mengomentari seseorang. Saya nggak membela siapa-siapa, nggak ada untungnya buat saya. Saya meluruskan kalau kita betul mukmin, watawasau bil haqinya betul, watawasau bis sabrinya betul. Tapi ingat ada remnya. Ingat ada hadis Nabi yang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, menjaga martabat orang yang beriman, martabatnya diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lupa hadis itu dengan satu doang kesalahan miftah? Ayo dong, jangan lupa dong hadis yang lain. Ya. Udah makin haus. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ada hikmah. Ada hikmah dari seorang ulama besar dari Mesir. Ya, dan namanya Imam Ibnu Athaillah. Ya, beliau pernah bilang begini, ini kita kan semuanya ibadah, Pak. Semuanya ibadah itu kan zikir, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya silaturahim, baik yang hablum minallah atau hablum minan nas, semuanya intinya zikir. Kenapa saya bilang begitu dan kenapa ulama juga bilang begitu? Karena marjaknya kita, tempat kembali kita hanya Allah, nggak ada yang lain. Sampai ada ulama ditanya, apa nikmat terbesar? Halin ni'am a'zam. Apa nikmat terbesar nanti di hadapan Allah? Ada yang menjawab begitu. Nikmat terbesar adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa direken katanya. Tanpa hitung-hitungan. Itu paling enak katanya nikmat terbesar. Kata ulama lain, enggak. Nikmat terbesar adalah liqa'ullah, atau menghadap Allah, bertemu dengan Allah bighairi hijab. Bertemu Allah di surga tanpa hijab. Itu yang paling nikmat. Kenapa? Karena idealnya orang yang cinta kepada Allah, dia akan rindu ketemu dengan orang yang dia cinta. Gitu. Jadi ada ulama juga bilang yang disebut zikir itu zikrul muhib ala mahbubi. Menyebutnya orang yang cinta kepada yang dia cintai. Nah, ada ulama menekankan lagi, kalau betul dia zikir kepada Allah, yang pertama dia cinta kepada Allah, yang dia sebut orang yang dia cinta. Yang kedua, apa yang dia persembahkan kepada orang yang dia cintai tidak akan pernah menuntut balasan apapun. Begitu. Idza talabta, apabila Anda menuntut kepada mahbubaka, zat yang engkau cintai, itu berarti persembahanmu dan cintamu kepada orang yang kamu cinta palsu dan dusta semua. Makanya sebetulnya saya pernah sampaikan di sini, Pak. Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak sedekah, boleh nggak ngarep pahala? Boleh. Karena itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nih, kalau Bapak pengen cintanya perfect, Bapak kalau ngasih istri apapun kadonya, jangan minta balasan. Ntar giniin saya juga ya, jangan. Itu kelihatan kurang tulus.
alias modus, bukan tulus, modus. Sama, siapa saja yang ibadah kepada Allah fokusnya hanya diganjar pahala, bukan karena murni Allah, berarti ibadahnya modus. Itu doang, udah begitu clear. Makanya Allah bilang wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Satu ayat Allah bilang begini loh ganjarannya orang yang ibadah, tapi ayat lain Allah bilang tidaklah aku perintah mereka kecuali mereka ibadahnya mukhlis. Nah, mukhlis itu artinya apa? Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas dalam bahasa Indonesianya artinya ridho. Kan itu bahasa Arab juga lagi. Ridho bukan yang kalah kemarin. Apalagi terjemah bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Tanpa pamrih. Hah? Tanpa pamrih? Bukan tanpa pamrih. Nah, kalau ngaji fikih, ya kalau ngaji fikih di bab najasah, bab izalatun najasah, salah satu syarat sah salat, ya itu al-khulusu minad danas. Bahasanya khulus dari kata kholas. Makanya orang Arab masih ada ini kholas. Nanti ada kholas, ada khulus, ada kholaso, ada ikhlas. Itu bahasa Arab keren ya. Di otak-atik bagaimana aja artinya sama itu. Itu bahasa Arab uniknya. Makanya bahasa Arab kamusnya tebel-tebel. Ya. Sampai ada kamus yang sampai 3-5 juta harganya. Kamus Arab dong, satu aja muntah bacanya. Apalagi banyak tebel itu. Belinya juga nggak kuat. Udah berantem dulu minit yang gitu. Makanya saya baca udah habis semua beli gitu sebelum kawin. Kan kalau udah nikah apa? Mau beli kitab 3-4 juta. Nanti istri nanya, apakah itu lebih penting dari urusan perut buat anak kita? Nah, lu berantem lagi. Kitab dibaca jarang-jarang, anakku tiap hari makan, lu pikirin pakai pala juga. Makanya saya udah kenyang sejak kuliah, beli apa aja. Begitu. Jadi khulus itu, kholas. Kalau dalam bahasa Arab artinya, ini kalau bahasa Indonesianya yang paling tepat kalau menurut saya, murni. Artinya murni. Tidak ada embel-embel, murni udah. Ya. Jadi nggak ada niat ini, nggak ada niat itu, udah cukup saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya murni. Jadi al-khulusu minad danas artinya murni, bersih dari kotoran. Berarti al-khulus min razailid dunia, bersih dari kotoran dunia, itulah idealnya ibadah. Ya, jadi yang disebut ikhlas sebetulnya adalah tidak ada niat lain, mujarrad lillah, murni karena Allah, murni saja karena Allah, nggak ada yang lain. Tapi nanti bosan kalau saya niatnya murni karena Allah, saya dapat ganjaran nggak? Yang begitu nggak usah ditanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin ingkar janji. Asalkan satu, sholatnya benar. Sholatnya benar, niatnya benar. Bukan karena yang lain. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? La tatrukiz dzikra li adami hudurik ma'allahi fihi. Jangan sekali-kali tinggalkan zikir. Saya maknakan zikir lebih universal, enggak hanya zikir lisan saja. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan ibadah li adami hudurik hanya karena kamu belum khusyuk. Ya, jangan sekali-kali tinggalkan ibadah hanya sekedar kamu belum khusyuk. Ma'allahi fihi, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kadang-kadang setan, Pak. Ini kalau baca Sayyidul Khatirnya Imam Abdurrahman Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini tokoh Hambali. Kata Imam Ibnu Jauzi itu, banyak orang yang meninggalkan ibadah hanya karena belum khusyuk. Buat apa beribadah? Percuma. Kamu sholat, kamu ruku, kamu zikir, kamu tahajud, kamu witir, tidak ada satupun yang khusyuk, sama saja. Ternyata kata Imam Ibnu Jauzi, itu salah satu perangkapnya setan. Perangkap. Ini yang banyak lagi, Pak. Ngapain sholat berjamaah? Nanti ria. Nah, padahal berjamaah kan kudu bareng-bareng ya. Gak ada orang jamaah sendiri. Itu secara ilmu aja lebih mudah dibantah. Itu kan bisikan setan. Ngapain berjamaah di masjid? Nanti ria.
Riya percuma sholatnya, dosa-dosa juga, awas. Ini yusawisu syaitan. Setan itu memberikan waswas kepada manusia supaya satu, menghindar dulu dari ibadah, yang kedua, menjadi tidak suka dengan ibadah. Itu memang setan begitu, tipu dayanya. Sedikit, tapi pasti setan itu. Dan pantang mundur. Jadi kalau Bapak di sini digoda, terus kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, nanti di sana kata Imam Ibnu Jauzi, nanti di sana dia datang lagi, dia bisikan lagi, terus kemudian Bapak usir lagi, dia kabur kalau dengar kata nama Allah itu. Nanti di sana datang lagi, gak pernah putus asa. Yang penting Bani Adam benci dengan ibadah. Nah itu tugasnya itu doang. Jadi jangan pernah berpikir setan itu punya urusan dunia, pengen duit kita, gak ada. Saya juga gak tahu kenapa. Kalau duit hilang tuyul yang bisa lagi. Iya, saya juga tahu. Setan juga bukan. Jadi nggak semuanya. Setan itu tugasnya cuma satu, menggoda Bani Adam supaya tidak beribadah kepada Allah itu saja. Kalau sudah tidak ibadah, tinggal imannya yang dirontokin. Imannya. Kalau sudah imannya goyah dirontokkan oleh setan, udah tinggal jadi temannya saja di neraka. Begitu, dia tinggal tertawa saja. Makanya ada satu kalamnya dialog antara iblis dengan Bani Adam ini begini. Jadi iblis pernah ngomong begini. Ini nggak ada di Quran, Pak. Ya. Iblis pernah ngomong begini dengan keturunannya Bani Adam yang ahli ibadah itu. Wahai Bani Adam, engkau paginya sujud kepada Allah, malamnya sujud kepada Allah, siangnya sujud kepada Allah, tapi kamu meragukan takdir Allah. Anda munafik, kata setan. Kan penyakitnya kita iman yang keenam, penyakitnya. Saya udah berkali-kali bahas begitu. Cuma iman yang keenam. Ini contoh nih. Ya, contoh yang paling perfect dah. Makanya kondisi yang paling bisa membuka kualitas iman orang itu pemilu dan pilkada. Ayo, pemilu dan pilkada. Harusnya menang. Karena sholat malam dulu. Tidak percaya dan tidak woles dengan takdir Allah. Pak Ustadz, itu pun dia pakai kecurangan. Mau curang kagak, mau bapak menyopet atau enggak, apa saja yang terjadi di alam dunia, semuanya skenario Allah. Itu yang susah diimani oleh orang beriman. Setan tinggal nyengir aja. Ya elah dan anak-anak itu sholat doang, sujud doang, soal kodar aja komplain mulu. Percuma sujud kepada Allah Subhanahu. Nah awalnya tuh dia mikir percuma aja, tinggalkan ibadah, jadi temannya di demit. Waliyadzubillah zalik. Apapun ketika ibadah dianjurkan fasta'in billah, mohon ampun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali tinggalkan sholatmu, tinggalkan zikirmu, tinggalkan ibadahmu li adami hudurik hanya karena belum mampu khusyuk. Silakan kita belajar dari awal dikit, nanti Allah kasih. Kenapa demikian? Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Karena orang yang meninggalkan ibadah, kosong sama sekali, nggak sholat, nggak puasa, itu bahayanya lebih parah. Saya bilang bahayanya lebih parah daripada orang yang sudah sholat tapi belum mampu khusyuk. Saya secara ilmu harus katakan orang yang sholatnya belum khusyuk, tetap masih ada yang kurang. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, meninggalkan sholat artinya tidak ada ibadahnya, nggak ada. Hanya karena Anda tidak merasa khusyuk, lebih parah dosanya, lebih parah bahayanya daripada Anda sholat tapi belum merasa khusyuk. Itu hanya sekedar proses. Lebih bagus orang yang zikir tapi hatinya belum khusyuk daripada yang lisannya sama sekali tidak dipakai untuk zikir kepada Allah. Itu kira-kira begitu. Jadi kondisi zikirmu saat ini yang belum khusyuk itu masih kondisi terbaik. Istiqomahlah, mintalah sama Allah supaya hati kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar proses dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang langsung jadi orang soleh simsalabim.
Tidak ada orang yang langsung menjadi orang alim simsalabim. Tidak ada yang menjadi orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah langsung simsalabim. Nabi Muhammad saja butuh proses. Nabi Muhammad butuh proses. Sama. Makanya kenapa Allah ciptakan Nabi Muhammad itu? Kan dalam satu riwayat Nabi bilang begini, saya ini yang pertama diciptakan Allah. Ana awwalu man khuliq wa akhiru man bu'isa. Saya adalah makhluk yang pertama diciptakan tapi terakhir diutus. Ya, terakhir diutus. Dan skemanya kalau kita lihat dalam sirah, Nabi kan dalam hadis pernah bilang begini, Pak, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang didik saya sehingga akhlak saya menjadi akhlak yang hasanah. Hasanah. Innaka la'ala khuluqin azim. Contoh dari pertama kita lihat, Nabi dilahirkan tanpa bapak. Dalam keluarga, siapa yang berpengaruh menciptakan karakter tumbuh kembang anak? Bapak yang pertama kali. Tapi bapaknya sudah meninggal waktu Nabi masih 2 bulan di dalam kandungan. Jadi tidak ada potensi Nabi dididik oleh orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi diurus oleh Aminah, ibunya. Itu juga disusuin dulu. Makanya Nabi punya ibu susuan. Ya. Sampai jadi lebih banyak dengan ibu susuannya malah. Itu. Kemudian itu juga baru umur ya 3 tahun, 5 tahun sampai 5 tahun itu. Kemudian ibunya wafat, meninggal. Aminah itu. Boro-boro mengurus Nabi sampai akhir balik, enggak. Ngedidik akhlak segala macam juga belum keduman lah, Bang. Diurus sama kakeknya wafat. Diurus sama Abu Thalibnya juga wafat. Nah, realitas ini menunjukkan bahwa yang mendidik karakter Nabi, mendidik perilaku Nabi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didiknya dengan keadaan yang begitu. Keadaannya beda dengan kita. Kalau kita bapak kita baik, emak kita peduli, engkong kita masih ada, paman kita juga baik sama kita, di sekolah guru-guru kita baik. Kalau kita banyak dididik oleh orang-orang sekitar. Kalau Nabi enggak. Makanya Nabi bilang adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bapak sudah belajar istiqomah untuk terus ibadah sekalipun belum khusyuk, baik dalam sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, fa'asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzah. Nanti Allah lah yang mengangkat derajatmu dari zikir yang tidak ada substansinya. Substansinya maksudnya nggak ada nilainya, cuma nyebut doang, nggak ada hatinya, nggak hadir, pikirannya nggak khusyuk. Nanti Allah angkat bapak kepada zikir yang hati bapak terkonek langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya butuh proses saja. Jadi kata ulama, jangan tinggalkan zikirmu sekalipun belum ikhlas. Jangan tinggalkan zikirmu sekalipun belum khusyuk. Jangan tinggalkan salatmu, witirmu, duhamu, tahajudmu sekalipun belum betul-betul tulus karena Allah. Belajar minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya diberikan betul-betul ibadah yang maksimal. Karena hanya Allah Al-Musta'an yang bisa dijadikan tempat meminta bantuan dan pertolongan. Hanya Allah saja. Apalagi dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai epilog, ya, saya kasih bahwa kata para ulama, akramaka karamatin salasa. Manusia itu dimuliakan Allah dengan 3 hal. Manusia itu dimuliakan Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ja'alaka zakiran lahu. Allah jadikan kita orang yang senang zikir. Itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Kita senang sholat, kita senang ibadah, kita senang ke masjid, kita senang itikaf, kita senang sedekah. Itu semua nikmat dari Allah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita balik, Pak. Bagaimana kalau kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang tidak senang ke masjid, tidak senang mengaji, tidak dekat dengan saudara, tidak dekat dengan orang alim? Itu malah terbalik. Bukan Allah muliakan,
tapi jadi Allah Hinakan. Jadi kalau yang sekarang masih senang ke masjid, masih senang zikir, masih senang nuntut ilmu, bersyukurlah, itu tahap awal Allah muliakan kita. Allah muliakan kita pertama dengan cara Allah jadikan kita orang yang senang berbuat kebaikan. Nah, itu yang pertama. Walaula fadluhu, kalau bukan karena karunia Allah, tidak mungkin ada orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, yang senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, Allah muliakan kita menjadi orang yang sering disebut Allah. Kalau tadi kan zakir, subjeknya kita menyebut Allah. Nah, kalau sekarang ja'alaka, Allah menjadikan kamu madhkurun bihi, disebut oleh Allah. Jadi Allah jadikan kita orang yang disebut oleh Allah. Maksudnya bagaimana kita disebut-sebut oleh Allah? Allah sering kali sebut di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Allah sebut orang yang amal soleh, orang yang beriman Allah sebut. Nah, kita ini jadi golongan begitu enggak? Kalau kita sudah termasuk golongan orang yang Allah sebut itu di dalam Quran itu, Allah sebut, kita sudah dimuliakan Allah 2 kali. Pertama, bisa melakukan ibadah dan kebaikan. Yang kedua, masuk golongan orang yang disebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah karunia Allah yang kedua tuh. Waduh, daripada kita disebutnya orang-orang yang mujrim, yang fajir, yang pendosa, itu nanti lebih bahaya lagi. Kan kagak enak. Kita aja telinga kita kalau dengan tetangga atau sekeliling kita disebutnya yang jelek-jelek marah. Apalagi disebut sama Allah sebagai Tuhan kita yang jelek-jelek, Masya Allah. Jadi kayaknya nggak ada penyesalan sepanjang usia kita, kecuali kita betul-betul disebut Allah dengan yang jelek. Tapi kalau yang disebut dengan yang bagus-bagus, itulah sebetulnya pujian yang hakiki. Kita dipuji Allah, disebut Allah, itulah pujian yang sesungguhnya. Kalau pujian di dunia nanti juga besoknya beda paham juga sama kita, nggak ada yang pastilah di dunia ini. Ya, remeng-remeng lah. Nah, yang terakhir Pak, ja'alaka mazkurun indah. Kalau tadi kan mazkurun bihi Allah sebut. Kalau sekarang ja'alaka mazkurun indah, Allah jadikan kita disebut bareng dengan Allah, bersamaan dengan Allah, disebut langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di Quran begitu? Ada nggak di Quran begitu? Allah sebut mereka bersamaan dengan Allah sebut namanya. Ada nggak di Quran? Ayat yang begini nih, ya. La in syakartum la azida. Itu tuh Allah gandengin itu. Jadi ada mukhotob, ada mutakallim. Itu begitu. Pertama Allah sebut mukhotob dulu. La in syakartum wahai hambaku, kalau engkau bersyukur, la azida, aku. Jadi engkau, kita dengan Allah digandengin Pak dalam satu kalimat. Nah, kita masuk nggak ayat itu kira-kira? Masuk nggak? Nah, kalau sudah masuk kepada yang disebut Allah bersamaan dengan Allah, itu makom kemuliaan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, ya, fazkuruni ma ya, azkurkum ya, washkuruni wala. Siapa yang zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada dia, akan terus disebut namanya. Jadi nama kita bersamaan dengan Allah disamakan, digandengkan, sama seperti namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makanya belum sampai level kan. Paling enggak yang satu, yang kedua mah jangan sampai kagak keudang bahasanya. Yang pertama, kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang ingat Allah. Artinya Bapak masih bisa sholat, Bapak masih bisa puasa, Bapak masih bisa ngaji, Bapak masih bisa baca Quran. Ini namanya ditakdirkan Allah bisa melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, kalau sudah begitu berarti ibadahnya ditingkatkan, dimaksimalkan. Bapak tergolong orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ada sinkronisasi antara iman dengan amal soleh. Kalau Bapak mau menguji amal kita ini baik atau tidak, solehnya soleh benar atau tidak, gampang Pak, kata para ulama. Kan di Quran nyebutnya alladzina amanu.
wa amilus Salihati. Nah, berarti ayat itu, kata ulama tafsir, ayat itu menjelaskan harus ada sinkron antara kesalehan iman dengan kesalehan amal soleh. Kalau tidak sinkron berarti ada yang salah. Belum masuk kategori alladzina amanu wa amilus Salihat. Baru masuk kategori yang pertama, yang dijadikan Allah menjadi orang yang ibadah. Tapi belum sampai makom orang yang iman dengan amal solehnya betul-betul akurat, tidak bertentangan. Makanya sekali lagi, gak bisa masuk surga gak pakai ilmu, gak bisa masuk surga gak pakai ilmu, gak bisa masuk surga gak pakai ketulusan iman kita, gak bisa juga masuk surga kita hanya sekedar asal mau. Kata Imam Hasan Al-Basri, tolabul jannah bila amalin zanbun minaz dzunub, mencari surganya Allah tanpa amal soleh, maka berharapnya saja atau mencarinya saja itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mau punya hambanya yang malas dikasih surga cuma-cuma, tapi Allah juga kasih asbab supaya manusia meraih sesuatu dengan kesungguhan dan ketulusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetisi ini sehat. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Mari menjadi yang paling mulia di hadapan Allah. Karena urusan ibadah jadilah yang terbaik. Urusan dunia lihatlah ke bawah. Urusan akhirat kata Rasulullah lihatlah ke atas. Maka selalu ada motivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.